Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 2 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami menjadi saksi-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Preti Tampi. Kepada Ibu Preti, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah Karena Saya Saksinya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab bagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Umat Allah adalah wakil-wakilnya di bumi, dan Dia bermaksud agar mereka menjadi terang dalam kegelapan moral dunia ini. Tersebar di seluruh negeri, di kota kecil, kota besar, dan desa-desa. Mereka adalah saksi-saksi Allah, saluran yang melaluinya Dia akan menyampaikan pengetahuan tentang kehendak-Nya dan keajaiban kasih karunia-Nya kepada dunia yang tidak percaya ini. Ini adalah rencananya, bahwa semua yang mengambil bagian dalam keselamatan agung akan menjadi misionaris baginya. Kesalehan orang Kristen merupakan standar yang digunakan orang dunia untuk menilai Injil. Pencobaan yang ditanggung dengan sabar, berkat yang diterima dengan rasa syukur, kelemah lembutan, kebaikan hati, belas kasihan dan kasih yang biasa ditunjukkan adalah cahaya yang bersinar dalam tabiat di hadapan dunia, menyingkap kontras dengan kegelapan yang berasal dari keegoisan hati alami. Adalah kewajiban kita untuk sangat giat demi kemuliaan Allah dan tidak membawa kabar buruk, bahkan dengan kesedihan di wajah atau dengan kata-kata yang keliru, seolah-olah tuntutan Allah membatasi kebebasan kita. Bahkan di dunia yang penuh duka, kekecewaan dan dosa ini, Tuhan menginginkan kita untuk ceria dan kuat dalam kekuatannya. Pribadi seutuhnya diberi hak istimewa untuk memberikan kesaksian yang pasti di setiap bidang. Dalam penampilan, dalam temperamen, dalam kata-kata, dalam karakter, kita harus bersaksi bahwa pelayanan Allah itu baik. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 365. Sampai di sini bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Preti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berbicara tentang dua tokoh penting dalam Alkitab, yaitu Paulus, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat inti renungan hari ini, dan Abraham, sebagaimana yang digambarkan dalam paragraf pertama renungan hari ini. Tentang Abraham dikatakan dalam Para Nabi dan Bapa, buku pertama halaman 147 paragraf 2. Abraham dihormati oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya sebagai seorang penghulu yang gagah perkasa dan seorang pemimpin yang sanggup dan arif bijaksana. Ia tidak menutup pengaruh hidupnya dari tetangga-tetangganya. Kehidupan dan tabiatnya yang amat berbeda dengan penyembah-penyembah berhala itu telah memberikan satu pengaruh yang memberikan kesaksian akan imannya yang benar. Kesetiaannya kepada Allah tidak dapat digoyahkan, sementara keramah tamahan dan kedermawanannya membangkitkan kepercayaan serta persahabatan, dan keagungannya
itu membuat dia disegani dan dihormati. Abraham adalah saksi Allah, dan itu karena para nabi dan bapa buku pertama halaman 147 paragraf 3 menyatakan, agamanya tidak digenggam sebagai satu harta yang mahal yang dijaga dengan hati-hati serta dinikmati hanya oleh pemiliknya saja. Agama yang benar tidak dapat diperlakukan seperti itu, karena roh seperti itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Injil. Apabila Kristus hidup di dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadiratnya atau membiarkan terang itu menjadi redup. Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih terang apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan oleh cahaya terang matahari kebenaran. Kesetiaan Abraham kepada Allah dan kehadiran Kristus dalam hidup Abraham yang menjadikan Abraham saksi Allah, saksi yang penuh kuasa dan berpengaruh kepada orang-orang di sekelilingnya. Bagaimana dengan Paulus? Mari kita baca kembali ayat inti renungan hari ini dalam Kisah 23 ayat 11 yang berkata, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Tuhan yang manakah yang berdiri di sisi Paulus? Tuhan yang mana yang Paulus saksikan di Yerusalem? Mari kita baca Kisah 9 ayat 28 dan 29 yang berbunyi, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Dalam Alkitab bahasa Indonesia hanya disebut dalam nama Tuhan. Tetapi dalam Alkitab versi King James dengan jelas dikatakan di dalam nama Tuhan Yesus, in the name of the Lord Jesus. Mengapa hal ini penting sekali kita ketahui? Karena di dalam gereja Advent yang sekarang ini sudah ada pemimpin gereja yang berbicara tentang Tuhan Roh Kudus. Di dalam Alkitab tidak ada Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus ada, yaitu rohnya Bapa dan anaknya. Tetapi Tuhan Roh Kudus tidak ada. Di dalam Alkitab hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 36 yang berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah, yaitu Bapa, telah membuat Yesus Tuhan dan Kristus. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang berkata Allah telah membuat Roh Kudus Tuhan. Tidak ada. Yang ada hanya Tuhan Yesus. Itu sebabnya Paulus berkata 1 Korintus 8 ayat 6 yang berbunyi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Karenanya dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa Tuhan yang berdiri di sisi Paulus saat dia ditahan dalam penjara adalah Tuhan Yesus. Sebagaimana Abraham, Paulus menjadi saksi Allah karena Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Review and Herald Februari 12 tahun 1895 paragraf 7 berkata, Tuhan berkata, kamu inilah saksi-saksiku. Kita tidak menjadi saksi Kristus dengan mempertahankan bentuk kesalehan belaka, tetapi kita adalah saksinya ketika kita membuat pengakuan Kristus yang disetujui dan diterima oleh Bapa. Untuk membuat pengakuan seperti itu, kita harus menyatakan Kristus dalam kehidupan suci dan percakapan yang tidak bercela. Tetapi tidak seorang pun dapat mengakui Kristus kecuali
Roh Kristus tinggal di dalam dirinya sebagai suatu prinsip yang hidup. Kita pun bisa menjadi saksi Allah sama seperti Abraham dan Paulus, yaitu dengan menerima Kristus dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya. Kiranya saudaraku dalam Tuhan ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebab kita semua bisa menjadi saksi Allah yang penuh kuasa dan berpengaruh kepada orang-orang sekeliling kita. Hidup kita, karakter kita, temperamen kita, kata-kata kita menyaksikan tentang Yesus, sebab Kristus tinggal dalam hati kita. Itulah sukacita dalam bekerja bagi Allah. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pelajaran tentang menjadi saksi-Mu, ya Bapa, sebagaimana teladan Abraham dan Paulus. Keduanya menjadi saksi-Mu yang berpengaruh dan berkuasa hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup mereka. Sebab memang di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami dapat bekerja menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa dan berpengaruh kepada sesama. Sebab Kristuslah yang memberikan kuasa itu oleh kehadiran Roh-Nya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.